Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kullal hasni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga menjadi amal saleh bagi kita. Ini 10 Ramadan ya? 11 ya? Alhamdulillah lebaran tinggal 20 hari lagi. Masih lama ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menikmati hari-hari Ramadan, tiap menit, tiap detiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang Allah jadikan hamba-hambanya yang riang gembira di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita menyikapi sesuatu dengan riang gembira, biasanya melaksanakannya semangat gitu. Tapi kalau tidak riang gembira, hoream biasanya gitu. Jadi apapun kondisinya, ya mudah-mudahan kita termasuk yang dibahagiakan oleh Allah di bulan Ramadan ini, sehingga bisa optimal di bulan Ramadan ini sampai akhir. Jadi Ramadan itu bukan tentang siapa yang semangat di awal, tapi tentang siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Makanya kan ujian istiqomah itu sangat tampak di bulan Ramadan. Sejauh mana kita bisa istiqomah sampai akhir. Walaupun sering kita bahas, istiqomah itu bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sulit. Ada perintah yang terkesan paradoks dari Nabi. Istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak sanggup untuk melakukannya. Itu kan paradoks ya. Rasul nyuruh, tapi kata Rasul mual mungkin itu. Artinya Rasul pun sangat paham istiqomah itu perkara yang sulit. Makanya dalam riwayat lain Rasul mengatakan sadidu au qaribu. Jadi bersikap benarlah atau sempurnalah, kalau tidak bisa maka mendekatilah kepada kesempurnaan. Jadi ketika istiqomah itu tidak mungkin kita gapai 100%, tapi paling tidak bisa mendekatilah. Kalau pertengahan Ramadan kita mengalami surut, itu lumrah. Itu terjadi di mana-mana. Mau di belahan dunia barat, timur, selatan, utara, atas, bawah, itu gitu. Tapi mudah-mudahan nanti di 10 hari terakhir kita lebih bisa maksimal lagi melakukan ibadah saum Ramadan, karena itu puncaknya. Tapi kalau di masjid ini alhamdulillah 10 hari terakhir hidup ya, dengan sahur dan buka bersama nggak? Buka bersama ya? Sahur bersama, tidur bersama, ketika bersama maksudnya. Kemudian itu menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Makanya karena ada momentum itu, biasanya akhir Ramadan tuh tiba-tiba ada sesuatu yang hilang gitu. Itu karena memang 10 hari terakhir Ramadan tuh masa-masa yang indah, masa-masa yang nikmat, terutama malam-malam harinya gitu. Di pojok ada yang ngaji, pojok sana ada yang tidur. Nah, itu pemandangan indah itu. Asal yang tidur jangan difoto, mau di video gitu. Tapi kalaupun demikian itu tuh jadi hal-hal yang indah gitu. Jadi bagaimana, dan walaupun tidur di masjid insya Allah pahalanya ada. Ya 1/8 lah gitu. Tapi kan ada ikhtiarnya datang ke masjid itu. Nah itu 10 hari terakhir ya.
Jadi sesuatu yang indah hilang rasa indahnya itu ketika beres bulan Ramadan. Saking beratnya istiqomah, ini yang sering kita bahas juga, itulah yang menyebabkan Nabi itu cepat beruban gitu ya. Seperti yang ditanyakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ra'aitu annaka syibta. Wahai Rasulullah, aku melihat kok engkau begitu cepat beruban. Kata Rasulullah, syayyabatni Hud wa akhwatuha, telah menyebabkan aku cepat beruban ketika aku membaca surat Hud dan surat yang semisal dengannya. Kan isinya itu perjuangan para nabi sebelum beliau ya. Bagaimana istiqomahnya mereka, bagaimana sabarnya mereka, bagaimana tabahnya mereka. Itu sampai Rasul itu kepalanya beruban. Dan Ibnu Qayyim mengatakan uban Rasul itu sampai wafatnya tidak lebih daripada 25 helai. Jadi ubannya itu tanda petik dipaksa keluar karena memikirkan istiqomah. Walaupun seperti yang sering kita bahas ya, ada hadis Nabi, semakin banyak uban itu semakin baik. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kana lahu nuran yaumil qiyamah. Tidaklah seorang mukmin yang di kepalanya ada uban, maka uban itu akan menjadi cahaya di akhirat. Saya bersyukur ubannya walaupun masih muda agak banyak, mudah-mudahan jadi cahaya nanti di akhirat. Walaupun saya merasa ini uban tumbuh bukan mikirin istiqomah, tapi duniawi pisan lah. Duniawi pisan gitu. Itu Rasulullah SAW. Dan Ramadan ini menguji kita sejauh mana kita istiqomah. Semoga kita Allah jadikan termasuk yang istiqomah di bulan Ramadan. Pastinya tidak mungkin sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, kaitannya dengan Ramadan ini sengaja ya, biasanya kan 10 pekan ke ini ke berapa? Keempat ya? Ini pekan kedua ya? Keempat di bulan Maret, Februari, pekan terakhir ya. Besok sudah tanggal 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok sudah tanggal 1, alhamdulillah. Cair. Tanggal 4, tanggal minggu ke-4 biasanya kan hadis Nabi ya. Jadi sekarang insya Allah membahas tentang Ramadan dulu, dan ayat berkaitan tentang Ramadan itu dalam Al-Quran sepertinya hanya ada di Al-Baqarah 183 sampai 187. Disisipi ayat 186 tentang doa. Betul ya Ustaz ya? Kayaknya hanya itu. Kalau nggak percaya ya diceklah dari Al-Fatihah sampai Anas gitu. Jadi itu tercatat ya. Dan kalau melihat ayat 183-nya itu Allah katakan tujuan daripada saum itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ada banyak definisi takwa dalam Quran itu, tapi setidaknya yang menyuri perhatian itu ada 2. Satu di Al-Baqarah ayat 3, satunya lagi di Quran surat An-Nisa ayat berapa ya? Sebentar. Ada nilai satu lagi Quran surat Al-Imran ayat 134. Kalau kita lihat yang di Quran surat Al-Baqarah itu tentang apa definisi orang yang bertakwa itu ada 3. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Penjelasannya di ayat yang selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Itu yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah percaya kepada perkara yang gaib. Yang gaib itu ada tidak? Ada, tapi tidak tampak.
Makanya ujian terberat orang beriman itu adalah iman kepada perkara yang gaib. Ketika manusia tidak percaya kepada perkara yang gaib, berarti dia jatuhnya kafir. Makanya kenapa kalau kita lihat rukun iman itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada malaikat itu apa? Rasul ya, Rasul, iman kepada kitab, hari akhir, qada dan qadar, lebih banyak beriman kepada perkara yang gaib, kepada Allah, kepada perkara yang gaib, malaikat gaib. Rasul itu ada pada zamannya beliau hidup, tapi setelah meninggal kita tidak berjumpa. Itu pun artinya tanda petik gaib. Iman kepada hari kiamat belum terjadi, segala sesuatu yang belum terjadi itu adalah gaib. Qada dan qadar itu pun gaib. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Itu rukun iman ya. Rukun iman ada 6. Kalau rukun kafir ada berapa? Rukun kafir ada berapa? Ada genap, ada 6 juga. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada Rasul, ada 6 juga. Jadi ada rukun kafir. Nah, iman kepada gaib itu, iman kepada perkara yang gaib itu karakteristik pertama orang yang beriman. Ini berarti menentang keyakinan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang mengatakan sesuatu itu dikatakan ada hanya kalau bisa dijangkau oleh panca indera. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang tidak tampak, tapi mereka percaya ada. Contohnya apa? Udara ya. Udara itu kan tidak tampak, tapi mereka bisa percaya. Kok kepada udara bisa percaya, tapi kepada Allah yang menghidupkan, yang menggerakkan tidak percaya? Nah ini kan aneh ya. Dan kalau sempat kita bahas ya, kalau kita lihat orang yang tidak percaya kepada Allah itu, orang yang tidak percaya kepada pencipta itu, dia sedang melawan fitrahnya. Fitrah manusia itu percaya kepada pencipta, dan fitrah itu biasanya muncul ketika dalam kondisi susah. Makanya bapak-bapak atau ibu kalau doa lebih khusyuk ketika susah atau ketika bahagia? Ketika susah. Coba lihat Pak John, doa anak khusyuk itu, tapi tidak dalam kondisi susah beliau. Jangan curiga Pak John doa khusyuk lagi ayam masalah ya. Itu sifat manusia gitu. Ketika ada masalah besar biasanya doanya tuh khusyuk. Artinya apa? Rasa diri butuh bergantung kepada sosok yang tidak tampak itu muncul fitrahnya. Makanya kenapa orang yang kafir itu diilustrasikan dalam Al-Quran apa? Wa may yuridillahu ayyashrah sadrahu wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah ingin berikan apa? Hidayah kepada hambanya, siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepada hambanya, ya sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ini perumpamaan orang kafir. Tetapi siapa yang Allah ingin jadikan dia tersesat, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah jadikan hatinya itu sempit. Ilustrasinya apa? Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti dia sedang naik ke langit. Semakin orang naik ke atas, oksigen semakin tipis. Itu ilustrasi orang kafir itu, kata Allah gitu. Sedikit cerita kemarin ya, pengalaman berharga 2 minggu di negeri kampung halaman di Papua ya. Diberi kesempatan, ada undangan dari PT Freeport mengisi Ramadan di sana di Timika ya. Walaupun rada deg-degan karena di sana wabah malaria. Jadi malaria Papua itu 85% angka malaria itu di sana. Makanya kalau malam itu keluar ngeri gitu.
saya kalau malam tuh ngeremoy di kamar atau di sekitaran masjid lah. Kalau sampai keluar pakai autan, pakai baju tertutup gitu. Itu. Dan hari Sabtu kemarin, pas Sabtu kemarin dikasih kesempatan naik ke Grassberg. Grassberg itu area tambang yang terbuka ya. Kalau lihat di internet itu yang kayak mangkok itu Grassberg. Saya aja nginep di mile 68 itu sudah ketinggian 2400 mdpl. Itu udah dingin Pak, lebih dingin dari Pangalengan. Udah gitu tes kesehatan, minta izin naik ke Grassberg ke ketinggian 4285 mdpl. Alhamdulillah diizinin karena tensi bagus, segala bagus. Maklum masih pertengahan bulan. Untung tidak akhir bulan bahaya gitu. Itu pas naik ke atas itu mobil belum sampai 4000 mdpl, di dalam tuh udah kerasa sesak, udah kerasa oksigen tuh menipis. Pas udah naik di atas, turun dari mobil masih ada kerasa tapi dikit lah, beda napas itu agak berat. Tapi lama-lama terasa, tiba-tiba kabut lewat, sesaknya tuh kerasa berkurang peluang untuk nafas itu. Ini mulai kebas, tangan kebas, ini ngehiung gitu. Saya langsung ingat ayat yang tadi, ka'annama yas'adu fis sama. Jadi orang kafir itu diilustrasikan Allah kalau naik ke atas itu seperti nafas yang berat, oksigen berkurang. 600 meter lagi sebetulnya puncak Jaya Wijaya kemarin itu. Cuman bahaya karena itu kan sudah masuk Kabupaten Puncak Jaya ya, itu banyak KKB di sana. Keluarga berencana. Itu OPM dulu OPM, sekarang berubah jadi KKB istilahnya. Itu jadi ketika naik ke atas itu jadi teringat firman Allah, ka'annama yas'adu fis sama. Naik ke atas udara terhimpit, kemudian udah gitu saya turun ke bawah ke 1760 di bawah permukaan tanah ya, masjid yang bawah tanah itu kan gelap ya. Itu pun jadi teringat tentang alam kubur yang gelap ya. Berhenti alam kubur tuh ya, poek gitu. Cuma yang saya takutkan ketika itu dua, takut alam kubur, yang kedua takut rubruk gitu. Makanya cepat keluar. Itu manusiawi ya. Jadi Allah tuh seringkali berbicara dengan manusia dengan istilah-istilah yang logis menurut manusia. Jadi ketika kenapa orang kafir tidak mau menerima hidayah? Ya memang hatinya sempit. Walaupun dikasih ribuan ayat, dia tidak beriman. Tapi dalam kondisi tertentu, dia akan muncul fitrahnya, yaitu ketika dalam kondisi sulit. Makanya dalam riwayat yang sering kita bahas ya tentang orang yang tidak percaya Tuhan pada zaman Umar. Sama Umar nggak dipercayai, nggak diceramahi, tapi sama Umar dibawa ke sumur, sampai di mulut sumur, disuntrumkan ke dalam sumur. Belum sampai dasar sumur dia teriak, Tuhan tolong aku. Dia ateis itu konsisten. Seperti saya punya kawan tidak beriman, mengaku ateis, tapi ketika naik pesawat dan turbulensi dia teriak astagfirullahaladzim. Kok ateis? Tapi istighfar. Jadi fitrah manusia itu percaya kepada adanya zat tempat bergantung. Makanya itu ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu ciri pertama orang yang beriman kepada orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Seingat saya dalam Al-Quran ketika berkaitan dengan salat tidak ada kalimat melaksanakan salat, selalu mendirikan salat. Artinya apa? Ini sindiran dari Allah. Yang diminta oleh Allah itu adalah mendirikan, bukan melaksanakan. Sementara banyak orang yang sebatas melaksanakan. Ini hadis yang sering kita bahas juga ya, tentang hadis Nabi,
Inna rajula la yusalli sittina sana la tuqbal salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak ada satupun yang sholatnya diterima. Kenapa sholatnya diterima? Karena hanya melaksanakan, bukan mendirikan. Gimana bedanya mendirikan dengan melaksanakan? Kalau melaksanakan tuh niatnya hanya menggugurkan kewajiban tanpa memperhatikan aturannya. Makanya kata Nabi, penyebab sholatnya tidak diterima, la'allahu yutimur ruku' au yutimus sujud, la'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud au yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Boleh jadi dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Maka lebih baik sholat itu sholat yang pendek tapi gerakannya tumanina daripada panjang tapi terburu-buru. Sholat taraweh lebih baik 11 rakaat tapi tumanina, tapi daripada 21 rakaat tapi aerobik. Yang penting ngejar kuantitas. Jadi lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Itu mendirikan salat. Dan satu-satunya ibadah yang yang Rasul perintahkan kepada para ayah, supaya para ayah menyuruh anaknya melakukan ibadah tersebut pada anak itu belum balik, itu hanya salat. Apa kata Nabi itu? Kalau anakmu sudah 7 tahun maka perintahkanlah untuk salat. 10 tahun masih belum mau salat maka pukullah. Padahal 10 tahun pun belum balik, tapi Rasul sudah menyuruh ayah untuk memukulnya. Ini artinya apa itu? Salat itu walaupun kelihatannya ringan, tapi itu perkara yang berat. Makanya ilustrasi Allah tentang salat itu dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kelihatannya kan gampang ya, cuma berapa kali itu. Tapi ternyata pelaksanaannya itu berat. Ada yang rajin sholat tapi hanya Idul Fitri, Idul Adha, zuhurnya tuh sholat deh. Nah itu tentang mendirikan sholat. Dan satu-satunya Allah menjelaskan secara eksplisit tentang neraka bagi yang meninggalkan ibadah tersebut, yaitu bagi yang meninggalkan salat, yaitu neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Itu tentang yang kedua ya, yaitu mereka yang mendirikan salat. Dan wasiat Rasul ya menjelang wafat itu as-shalah, 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 mendirikan salat, mendirikan salat, mendirikan salat. Dan yang terakhir dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka sebagiannya mereka nafkahkan. Ada yang bukan milik kita. Kalau sudah sampai nisabnya, sudah haul, berarti ada sedekah wajib, yaitu zakat. Nah ini zakat, hati-hati perhitungannya itu harus pas, tanpa mengenai rasa hormat ya. Saya termasuk yang tidak, sekali lagi tanpa mengenai rasa hormat, saya termasuk yang tidak sepakat dengan zakat profesi. Zakat profesi itu berpotensi salah perhitungan nantinya. Merasa sudah tiap bulan keluar zakat, akhirnya yang seharusnya dizakati tidak keluar. Karena zakat profesi itu secara nisab boleh jadi belum tercapai, apalagi haul. Saya misalnya tiap bulan gaji 10 juta misalnya, itu kan belum nisab. Belum nisab. Nisabnya itu kan 85 gram emas, 80 atau 85 gram emas. Itu 10 juta paling cuma berapa gram? Kok emas mahal lah gitu. Itu belum sampai. Apalagi nisab, kan nisab harus 1 tahun. Haul harus 1 tahun. Itu belum dapat.
dua syarat zakat tidak terpenuhi dari zakat mal, zakat profesi itu. Sekarang ada yang mengatakan, ya tapi kan kalau diakumulasi setiap bulan 10 juta, 12 bulan berarti kan 120 juta. Itu sudah 85 gram lah katakan misalnya. Ya tapi kan oke lah kalau itu memang sudah dikatakan nisab. Tapi kan zakat itu dibayarkan kalau sudah ada dalam genggaman. Lah orang belum ada genggaman gitu, masih di negara gitu kan. Sekarang misalnya bulan Februari, kan bulan depan belum dapat saya, bulan depannya belum dapat. Apa jaminannya bulan depan saya masih hidup? Pertama itu. Terus yang kedua, zakat itu dikeluarkan ketika keperluan pokok hidup kita sudah terpenuhi. Itu 120 juta itu dalam setahun katakanlah untuk hidup 80%-nya gitu. Sisa berapa? Sisa dikit, jauh lagi di bawah nisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu pastinya belum haul gitu. Karena haul itu hitungannya dari uang itu sudah terakumulasi nisab pada diri kita. Ini kan masih belum dipegang. Nah sekarang dipaksakan tiap bulan, misalnya dari 10 juta keluar 2,5% untuk zakat. Sementara misalnya kita di tabungan ada 1 M, itu dapat dari luar gaji misalnya. Ada yang ngasih, ada yang atau bisnis atau apa gitu. Karena sudah merasa tiap bulan keluar dari gaji, ini tidak dizakati. Padahal yang wajib dizakati itu mana? Yang ini. Nah, itu zakat profesi itu dalam hemat saya berpotensi membuat salah perhitungan zakat. Harusnya zakat itu kita punya tabungan misalnya dari gaji 10 juta. Kita sisihkan tiap bulan 2 juta misalnya. Niatnya nabung, bukan untuk zakat, niatnya nabung aja. Nanti sudah sekian tahun terkumpul sampai nisab misalnya ya. Misalnya 120 juta misalnya, atau 160 juta ya. 3. Ya, misalnya 150 juta nisabnya ya, supaya gampang hitungnya. Itu terkumpul setelah 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun misalnya. Sejak itulah baru nisab. Tapi belum wajib zakat karena belum haul. 1 tahun masih segitu, nah baru dikeluarkan zakat. Yang zakat yang gajinya setiap bulan itu baru keluar zakat. Itu tentang zakat profesi. Jadi, dan kalau kita mau lihat pada zaman Nabi pun orang yang bekerja itu sudah ada. Tapi tidak ada dalil yang memerintahkan para pegawai untuk mengeluarkan zakat. Yang ada itu adalah pedagang, petani. Itu mengenai zakat ya. Walaupun misalnya punya gaji setiap bulan 200 juta misalnya, itu sudah pasti nisab ya hitungannya. Tapi tidak langsung keluar zakat ketika itu, harus nunggu 1 tahun dulu. 1 tahun dulu setelah selisih dari gaji itu sudah dipakai makan macam-macam, di tabungannya ada berapa, hitungannya dari tabungan, bukan dari bulanan 200 juta. Itu mengenai zakat ya. Jadi zakat itu hitungannya harus pas, jangan salah. Itu mengenai dana zakat. Makanya ketika ada dulu sempat ramai ya, PNS akan dipotong gajinya 2,5% untuk zakat gitu. Saya mikir ini perhitungannya gimana ini? Perhitungannya secara syariat nisabnya belum sampai, halnya belum sampai, tapi sudah diambil zakatnya. Takutnya ada perspektif dari pegawai itu, karena setiap bulan sudah dipotong zakat, dia dapat uang lagi dari yang lain di luar gaji misalnya, apakah usaha atau apapun, atau ada yang ngasih, tidak lagi dikeluarkan zakatnya karena merasa setiap bulan sudah diambil. Nah itu mengenai zakat profesi. Tapi ya sekali lagi tanpa mengenai rasa hormat ya, tentang zakat profesi. Wallahu a'lam.
sedikit lagi. Adapun yang di Quran surat Ali Imran 134, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang suka menginfakkan hartanya fis sarra' wad dharra, dalam susah maupun lapang. Dalam susah otomatis jumlahnya lebih kecil, ya tidak ada masalah ya. Dan juga dalam kondisi lapang. Wal kadhibinal ghaidz, dan mereka yang bisa menahan amarahnya. Kenapa Rasul itu sangat mewanti-wanti tentang amarah? Orang kalau sudah marah tuh pikirannya tidak terkontrol. Sampai ada ulama yang berpendapat ketika lelaki atau suami menceraikan istrinya dalam kondisi marah, talaknya tidak jatuh. Karena dia mengeluarkan statement saya ceraikan kamu dalam kondisi logikanya tidak normal, karena lagi amarah. Itu mayoritas ulama berpendapat gitu. Jadi menjatuhkan talak kepada istri dalam kondisi marah itu tidak sah. Kebalikannya, kalau menceraikan istri dengan bercanda itu jatuh talak. Itu jatuh. Misalnya saya ya lagi canda sama istri, nggak ada masalah apapun dengan istri. Tiba-tiba saya bilang, Neng, kayaknya kalau pulang ke rumah orang tuamu lebih enak tuh gitu. Udahlah sekarang sana aja ya gitu kan. Atau misalnya canda dengan kalimat cerai, itu jatuh cerai itu. Makanya kata Nabi ada 3 hal yang bercandanya jadi cerai, rujuk, suruh lagi nikah. Cerai, rujuk, nikah. Itu candanya jadi. Tapi kalau marah tidak jadi. Pajon ya, Pajon misalnya, bola Pajon lain, Pak Gunawan. Pak Gunawan misalnya main ke rumah temannya Pak Gunawan. Ternyata temannya Pak Gunawan bertiga. Pak Gunawan main ke rumah Pak Gunawan, temannya Pak Gunawan bertiga. Ternyata di rumahnya Pak Gunawan itu, temannya Pak Gunawan itu punya anak cantik, gelis gitu. Pak Gunawan memang pengen nikah deh dulu misalnya. Pas ninggalin no gelis, iya juga itu. Padahal itu hanya canda gitu. Terus Pak Gunawan canda ke temannya itu, Pak, itu putra bapaknya gelisnya gitu kan. Iya, Gunawan itu hoyongnya. Iya, hoyong gitu kan. Soklah di rapalan. Ini semuanya bercanda ya. Soklah di rapalan gitu kan. Mas kawina naon katanya. Pas di dompet dilihat, ini aya 5 juta mas kawin. Sah ya? Sah. Nikahnya jadi nggak? Karena syaratnya semuanya terpenuhi. Pengantin pria ada Pak Gunawan. Pengantin prianya siapa? Perempuannya. Walinya siapa? Temannya Pak Gunawan. Saksinya siapa? Tadi 2 orang yang sama Pak Gunawan. Maharnya 5 juta. Pulang dari rumah temannya Pak Gunawan, itu sudah sah sebagai suami daripada putrinya temannya Pak Gunawan. Nikah itu caranya jadi sama juga dengan cerai. Tapi kalau dalam kondisi marah malah tidak sah. Malah tidak sah. Jadi hati-hati kalau punya teman perempuan bisa nikah-nikahan. Ada dulu orang yang nanya, gimana kalau selebriti lagi sinetronnya tuh sinetron tentang pernikahan, kan biasanya lengkap ya rukunnya, pengantin pria, pengantin perempuan, ada rukun, ada saksi, ada wali, ada mahar gitu kan. Ternyata nikahnya jadi itu. Saya pikir jangan-jangan jadi itu nikahnya itu. Kalau melihat hadis Nabi yang tadi itu. Tapi ya Allah alam lah. Karena kalau melihat canda berarti kan tidak ada niat, hanya bercanda. Sinetron bukan tidak ada niat. Berarti jangan-jangan jadi. Tapi ya Allah alam. Nah, itu marah, dan marah itu bisa mendatangkan madarat yang lain, sehingga kata Nabi, la taqdub walakal, jangan marah, maka bagimu surga. Makanya Nabi itu apa? Kalau amarah lagi datang kepada diri kita,
maka hendaklah berwudu. Kalau berwudu masih marah, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Biar aku baring masih marah gitu kan. Atau tidurlah gitu kan. Itu akan meredakan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepada diri kita. Tapi ini pilihan, memaafkan itu pilihan, bukan kewajiban. Tapi kalau ini jalan yang diambil, itu jalan mulia. Nabi mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang ketika orang ini mudah memaafkan illa 'izzan, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaannya. Jadi orang yang mudah memaafkan, Allah akan tambahkan kemuliaannya. Dan Nabi itu tidak pernah marah tentang dirinya. Nabi itu marah tentang agama. Nabi itu diolok, dicaci maki, gak marah. Walaupun mungkin hatinya sebagai manusia biasa ada kesal manusiawi, lumrah. Tapi Nabi itu baru marah kalau agama yang direndahkan. Wallahu a'lam. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu ya yang kita akan bahas pada sore hari ini, pagi hari ini. Masih ada waktu dikit, kalau barangkali ada yang mau menambahkan, kalau tidak ada, ibu-ibu mau Pak Ustaz. Mangga. Ini Pak Ustaz, ini mengenai zakat mal. Insya Allah kalau diperhitungkan tiap bulan itu sudah nasab ya, apa namanya? Ya, untuk dizakati. Dan memang tiap bulan itu dikeluarkan zakat. Dulu saya mengeluarkan zakat itu untuk fakir miskin, terutama yang sekitar. Tapi jadi tagihan gitu tiap bulan itu. Dan kelihatannya kurang bermanfaat. Karena itu zakat mal Maksudnya tadi karena seperti nyuapin habis gitu ya? Iya gitu, dikasih nanti bulan depan udah berbaris lagi gitu. Nah kemudian saya rubah, karena asnaf dari penerima zakat itu kan bukan hanya fakir miskin, tapi juga ada lain-lain seperti fisabilillah gitu ya. Nah karena itu zakat saya itu tiap bulan itu dimasukkan ke yayasan. Dari yayasan disalurkan oleh sekolah untuk satu memberikan beasiswa untuk alumni yang sekolah yang kuliah ke luar negeri gitu ya. Walaupun mereka dapat beasiswa, tapi yayasan tetap mengeluarkan beasiswa yang sumbernya dari zakat itu. Kemudian yang kedua juga memberikan biaya untuk guru-guru yang melanjutkan S2 dengan segala catatan gitu. Jadi untuk keperluan pendidikan itu satu, apa itu boleh. Terus yang kedua, karena yang dikeluarkan, karena zakat itu dikeluarkan tiap bulan dari hasil pendapatan yang memang sudah nisab itu ya. Nah yang sudah bersih itu kemudian ditabungkan, disimpan misalnya, disimpan di tabungan di reksadana atau di mana gitu ya. Apakah itu perlu dizakati juga gitu? Karena sebelumnya kan sudah dikeluarkan zakatnya, sehingga yang tabung itu sudah bersih. Begitu juga hasil panen itu ya. Kalau hasil panen, tiap panen sebelum masuk ke gudang itu sudah dikeluarkan dulu zakatnya dan bersih gitu insya Allah. Dan hasil panenan itu juga sebagian digunakan untuk keperluan siswa, karena siswa kan kering, jadi berasnya kita sediakan gitu ya. Nah
untuk beras ya, untuk padi yang tersimpan di gudang, apakah itu juga perlu dizakatkan lagi? Padahal semuanya sudah dikeluarkan zakat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan zakat itu diantara pembahasan fikih yang banyak pembahasannya. Klik. Yang pertama ini ada kurang lebih ada 3 pembahasan ya tadi itu dari pertanyaan itu. Yang pertama tentang zakat itu memang paling bagus zakat produktif, tidak sekedar nyuapin orang makan, karena ujung-ujungnya hanya begini gitu. Habis makan minta lagi gitu. Kan harapannya sekarang mustahik besok jadi muzaki, harapannya tuh gitu kan ya. Kalau sekarang orang masih menerima zakat, harapannya besok itu dia sudah mengeluarkan zakat gitu. Makanya ada istilah zakat produktif itu. Maka kalau memang uang zakat itu bisa dikelola dan menjadi hal yang lebih produktif, ya lebih bagus jangka panjang gitu. Nah, kaitannya dengan apakah boleh zakat untuk pelajar ke yayasan, dengan alasan satu di antara asnaf samaniyah itu kan ada fisabilillah. Memang asli pembahasan fisabilillah itu yang terjadi pada zaman Rasul, definisi fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di medan perang. Itu definisi fisabilillah pada awalnya itu. Orang yang kaya tapi ikut perang, mereka tuh punya hak zakat sebagai mustahik. Tapi karena sudah tidak, konteksnya sekarang sudah bukan zaman perang, maka definisi fisabilillah itu sekarang menjadi dilebarkan, diluaskan. Intinya kalau perang dulu membela agama Allah, maka orang yang belajar pun itu pun kan menjalankan dan membela agama Allah. Apalagi konteksnya kalau di sekolah gitu ya, itu kan membela agama Allah, artinya itu pun bagian daripada fisabilillah. Makanya mayoritas ulama berpendapat membolehkan. Dulu saya ketika di Mesir itu kan beasiswa dari Baitul Zakah Kuwait, rumah zakat Kuwait. Jadi ketika dana zakat itu surplus di lembaga zakat Kuwait itu lembaga zakat Kuwait itu melempar uangnya itu ke negara-negara sekitaran, dan itu diperuntukkan untuk para pelajar mahasiswa. Akhirnya saya pun dulu mustahik gitu ketika kuliah dulu tuh. Artinya kan itu pelebaran makna fisabilillah, karena ayatnya masih ada dalam Al-Quran, maka pemaknaannya pun ketika dalam konteksnya sudah tidak ada perang, yang mananya menjadi diperluas gitu. Di antaranya adalah pelajar. Maka kalau kita misalnya punya dana lebih dan sudah nisab, sudah haul, kemudian dikasihkan ke yayasan dan itu diniatkan untuk beasiswa, ya itu dibolehkan, sangat dibolehkan. Kemudian yang ketiga mengenai ini, tiap bulan pendapatan misalnya sudah nisab, apakah uang yang tersimpan itu harus dikeluarkan zakat lagi atau tidak? Kan gini, nisab dan haul itu dua hal yang berbeda. Nisab itu ketika uang yang dipegang oleh kita sudah lebih di atas batas minimum zakat. Batas minimum zakat itu kan 85 gram emas katakan. Maka kalau misalnya sekarang saya dapat uang senilai 85 gram emas, berarti sudah nisab. Tetapi dia belum haul. Kenapa belum haul? Karena baru dapat sekarang. Bulan depan saya dapat lagi senilai itu. Artinya kan 2 kali lipat tuh. Itu pun belum haul, belum wajib zakat. Bulan ketiga dapat lagi, itu pun belum wajib zakat. Sampai keempat belum wajib zakat lagi. Nanti kalau sampai bulan ke-12, hitungan komariah ya, bukan syamsiah, itu ternyata dana diakumulasikan itu sudah di atas nisab, artinya tidak berkurang sampai di bawah nisab, barulah dikeluarkan zakat. Makanya berarti kalau misalnya tiap bulan kita dapatnya jauh di atas nisab,
itu sebetulnya belum dulu keluar zakat karena belum haul, disimpan dulu sampai 1 tahun. 1 tahun yang diakumulasikan berapa, jadi dalam 1 tahun itu di dalamnya sudah dikurangi untuk biaya hidup, biaya apa gitu. Nah dalam 1 tahun itu masih ada sisa dan itu di atas nisab, barulah dikeluarkan zakatnya. Adapun teknisnya mau tiap bulan itu nggak apa-apa, tapi di tahun yang akan datang. Di tahun yang akan datang, tapi itu dari yang tabungan, bukan dari yang sejak itulah baru mulai dikeluarkan tiap bulan. Jadi bukan dari yang awal gitu. Nah itu tentang perhitungan zakatnya. Jadi haul dan nisab itu dua hal yang berbeda. Saya misalnya punya gaji tiap bulan 300 juta. 300 juta itu kan sudah di atas nisab pasti ya. Bulan Januari 300 juta itu sudah nisab tapi belum haul. 1 bulan operasional hidup 100 juta, ditabungin 200 juta, sudah nisab tapi belum haul. Bulan depannya Februari dapat 300 juta, operasional tiap bulan 100 juta juga, berarti kan 200 ditabungin, sisa 400. Terus sampai 12 berarti 200 kali berapa? Kali 12 berapa? Agak lambat hitung-hitungannya. 2,4 M, betul ya? 2,4 M. Nah baru di situ zakatnya keluar 2,5% dari 2,4 M. Karena haulnya itu dihitung dari mulai Desember supaya gampang hitungannya ya, Desember. Nah itu baru haul, Pak. Nah berapa nominalnya? Berarti tadi tiap bulan mampu nabung 200 juta. Sisa 2,4 M digabungkan baru keluar 2,5%. Nah itu baru dikeluarkan zakatnya. Nah nanti kan Januari tahun depan dapat lagi tuh 200 juta. 200 juta dapat bulan dapat zakat lagi. Zakat itu kan dikeluarkan setahun sekali gitu. Maka ketika Januari sudah mengeluarkan zakat mal, yang 200 juta tadi tabungin lagi terus sampai nanti 2 tahun akan lagi berapa lagi tuh sisanya yang ditabungkan, keluarkan lagi 2,5%. Gitu. Maksudnya kalau diikrarkannya aja pada akhir tahun ini tiap bulan keluarkan ini zakatnya keluarkan karena yang nggak bisa keluarkan zakatnya ditabungkan juga lah di yayasan, tapi diikrarkan zakatnya itu pada akhir tahun. Oh, jadi Bapak tiap bulan sudah keluarkan, Udah keluarkan, tapi diikrarkannya itu di akhir tahun. Kalau gitu gini Pak, kalau gitu karena itu belum haul, khawatir perhitungannya tidak pas. Kalau mau tiap bulan mending begini, kayak tadi ya, 200 kali 12 2,4 M. Berarti kan sisa dikeluarkan yang dizakatkan 2,5% dari 2,4 M. Nah yang 2,5% itu mulai tahun depan baru dibayar tiap bulan, dipecah gitu, dibagi 12. Jadi 2,5% dari 2,4 dibagi 12, tapi baru tahun depan. Itu mengenai itu. Karena kenapa zakat itu harus nunggu haul? Hikmahnya itu dua. Yang pertama, supaya orang muzaki itu jangan lupa tentang dirinya. Jangan sampai dikeluarkan zakat tapi dia lupa dirinya pun butuh hidup dari uang tersebut. Itu hikmah zakat ya. Jadi oke lah kita dermawan dengan zakat ke orang lain, tapi jangan lupa tentang diri kita juga. Makanya kenapa ada harus haul dulu gitu. Jadi sebetulnya zakat itu betul-betul sisa yang berlebih setelah dipakai oleh diri kita gitu. Itu hikmah kenapa harus ada haul dulu. Yang kedua, kenapa harus haul dulu? Supaya perhitungannya itu pas betul nggak nanti ketika sudah haul itu di atas 85 gram. Itu hikmah daripada haul tersebut. Wallahu a'lam. Kita belum keluarkan zakat sudah mati. Ini harta. Ya nggak ada masalah, pada mati mah
Allah. Yang selama masih hidup ini yang belum terbayar. Kalau dia, jadi gini, seberapapun kita punya uang, sudah nisab, tapi belum haul, belum ada kewajiban. Kalau meninggal, ya memang belum ada kewajiban. Belum ada kewajiban. Sampai hutang. Iya. Artinya selama itu belum haul, walaupun harta kita sudah jauh di atas nisab, belum ada kewajiban, ya nggak dosa. Kalau misalnya meninggal belum haul. Wallahu a'lam. Punten ya. Nah, ini cara menghitung zakat di awal tahun atau di akhir tahun itu kan memperhitungkan haul ya, supaya kita hitung 12 bulan raya. Kalau kita hitung di bulan Januari, sehingga memang yang bulan Januari tahun yang lalu itu 1 tahun, taruhlah itulah ya. Tapi yang bulan Februari belum 1 tahun kalau dihitungnya bulan Januari, belum haul itu. Kalau dihitungnya bulan Januari, kalau pendapatannya per bulan ya, sama 200 juta. Jadi kalau yang 200 juta kedua itu belum setahun dong, belum haul. Ya, jadi kalau ada pengetahuan saya sedikit mengenai, tapi punten ya, mengenai penghitungan pajak pertambahan nilai itu adil. Kalau menurut saya itu adil, ya paling adil itu. Tapi nggak tahu kalau aplikasi ke agama ya, ke zakat. Jadi masing-masing dihitung 1 tahun, nah disetahunkan, bukan disetahunkan, disetak 1 kali hitungnya di bulan Januari, tapi masing-masing adil. Bulan Februari enggak 2% loh, 2% ya kalau itu ya, saksinya itu 2%. Beda dengan yang Januari itu full, sanksinya 100% jadinya, di 2% ya jadinya. Jadi bulan Februari bulan berikutnya tidak 2%. Ada cara perhitungannya. Gitu. Apakah bisa pajak zakat itu seperti itu? Karena untuk menghitung haul itu agak rumit. Kalau dihitung dikaliguskan. Ya, makanya banyak instansi ataupun organisasi yang membebankan zakat itu memotong zakat itu setiap bulan untuk kehati-hatian saja gitu. Adapun nanti dia meninggal sebelum haul itu dianggap sedekah lah, bukan zakat lagi gitu ya, caranya. Gimana Ustaz? Ya tetap aja, saya pusing apa. Saya sampai sekarang belum beres ngurusin korteks. Gini, jadi tentang nisab itu gini, tadi itu saya hanya mengilustrasikan gaji ya, kan sebetulnya sumber dana zakat itu kan bukan hanya gaji dari apapun itu. Cuman karena rata-rata kita pegawai yang maksudnya pegawai yang di benak saya itu adalah pendapatan tiap bulan gitu. Jadi nisab itu baru berlaku dari manapun sumbernya, bukan hanya gaji gitu. Ketika memang sudah 85 gram emas. Kalau misalnya gajinya setiap bulan 300 juta misalnya ya, di 100 juta buat operasional, sisa 200 juta, sejak itulah menjadi nisab. Kalau Februari terlepas maupun sisa gaji berapa, karena di awal sudah nisab, hitungannya itu dari awal. Jadi argo nisab itu berlaku ketika uang itu sudah sampai 85 gram. Nah kalau dari gaji berarti kalau gajinya di bawah 10 juta sangat sulit sampai nisabnya. Kapan nisabnya coba? Gaji 10 juta itu nggak akan sampai-sampai ya. Tanggal 25 gaji habis gitu. Kemana nisabnya gitu kan gitu. Nusa minggu gaji udah habis itu, nggak akan sampai nisab gitu.
Nah sekarang kalau misalnya gaji 50 juta, sisa disimpan tiap bulan itu misalnya berapa ya, 20 juta misalnya, tiap bulan 20 juta, 20 juta kali 12 berapa itu? 240 juta, katakan segitu sudah nisab. Nah baru bulan ke-12 itu baru nisab, tapi belum haul, belum wajib zakat gitu. Nanti kalau 240 juta itu tidak berkurang sampai 1 tahun yang akan datang, barulah itu dikeluarkan zakat di ujungnya gitu. 1 hari sebelum haul dibalanjakan meser acuk, sehingga kurang dari 85 gram tinggal sisa 84 gram lagi. Wajib zakat enggak? Enggak. Man malaikat liur, ayo makhluk liur. Memang zakat gitu kan. Nah itu. Banyak lah gitu kan. Secara hukum nggak wajib zakat yang tentuin gitu. Jadi di ujungnya itu. Jadi nisab kemudian haul. Makanya untuk menggapai nisab saja itu bagi yang pendapatan tiap bulannya masih di bawah 20 juta itu agak berat gitu. Karena kan dipotong dulu untuk kehidupan sehari-hari. Ada sisa apa? Iya, berapa poin? Iya. Pasti sebelum haul pasti nisab dulu. Setelah nisab pasti haul. Gak mungkin haul dulu. Pasti nisab dulu. Nisab dulu ya. Nisab dulu. Sisanya berapa? Iya, sisa kalau sudah jadi atas 80 gram. Iya. Nah, iya, betul. Jadi bukan sisanya dari 80 gram ya. Bukan selisihnya, bukan. Tapi semuanya kan. Semuanya. Kenapa zakatnya? Iya. Saya terus lewatnya dengan banyak. Iya, jadi setelah diambil untuk kebutuhan pribadi, sekolah anak macam-macam, ada sisa tiap bulan ya, misalnya sisanya itu 20 juta, hanya dikali 12 bulan, berarti kan 240 juta. Itu misalnya sudah hitungan nisab, sejak itulah mulai argo nisab itu berjalan. Tapi tidak keluar zakat dulu, dia tahun depan masih di atas nisab, masih di atas 85 gram, barulah keluar 2,5%. Bulan ke-11 menjelang haul berkurang, ya tidak kena zakat lagi. Kapan mulai zakat lagi? Mulai nisab lagi. Tapi sudah nisab tidak langsung keluar zakat, nunggu haul lagi. Nunggu haul lagi. Jadi itu tentang zakat. Ustaz, kalau yang instan pendapatan itu yang diterima dalam bentuk Ya. $1, terus apakah zakat juga harus dalam bentuk $2 Di ini aja Pak, bisa dikonversikan ke rupiah. Bisa dikonversikan ke rupiah. Sekarang ke orang pedalaman dikasih dolar, liur dong gitu. Itu dikonversikan Pak, karena kan ke uang yang berlaku untuk transaksi di dalam negeri. Allah sudah cukup ya. Baik Bapak-Bapak yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.